Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jurnal, kembali lagi bersama saya Adna Asri Ayisa dari Jurnalistik Semakda. Kalau kemarin kita membahas tentang jurusan AP, sekarang ini saya akan mengajak Sobat Jurnal sekalian untuk mencari tahu tentang apa aja yang ada di jurusan AT. Penasaran dengan jurusan AT? Yuk kita simak videonya sampai selesai. Nah, Sobat Jurnal, sekarang saya sudah bersama dengan Ketua Kompetensi Keahlian Jurusan AT. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Mbak. Dengan Ibu siapa, Bu? Saya Divi Hendra Damayanti. Ibu Divi. Ibu Divi, apa kabar, Bu? Alhamdulillah, sehat, Mbak. Alhamdulillah. Jadi gini, Bu, Sobat Jurnal yang ada di rumah itu pada penasaran tentang jurusan AT, Bu. Kalau boleh tahu jurusan AT itu apa ya, Bu? Ya. Jurusan AT itu adalah jurusan yang mempelajari tentang kompetensi keahlian tentang agribisnis petelur, agribisnis pedaging, pembibitan, dan pakan ternak. Kemudian untuk materi yang dipelajari secara umum di jurusan AT itu apa aja ya, Bu? Ya, materi yang diajarkan di jurusan AT itu yang pertama adalah dasar-dasar budidaya ternak, kemudian agribisnis ternak unggas, petelur, unggas pedaging, pembibitan. Baik, Ibu. Lalu fasilitas yang disediakan oleh jurusan AT itu ada apa aja ya, Bu? Boleh diperlihatkan? Untuk jurusan AT itu ada beberapa kandang yang digunakan untuk praktek anak-anak. Yang pertama ini kita lihat masih sebelah sana. Ya, kita tunjukkan dulu yang agribisnis untuk pembelajaran pembibitan. Ini di sini kita bisa melihat ini ada ayam jantan, ada ayam betina ya. Jadi ini nanti menghasilkan telur. Telurnya itu nanti bisa ditetaskan di lab penetasan. Jadi anak-anak juga akan belajar tentang penetasan telur yang telurnya berasal dari sini. Kemudian untuk yang kedua di sini ada kandang petelur. Namun di sini sedang kosong kandang. Ini nanti kita isi lagi setelah tahun ajaran baru. Nah, ini anak-anak di sini nanti akan belajar tentang agribisnis ternak petelur. Jadi di sini nanti anak-anak piket ya secara berkala piket, kemudian bagaimana di sini nanti memasarkan hasilnya itu anak-anak semuanya. Ya, ini yang telur ya. Terus kemudian kita ke lab ya. Sebenarnya ada yang di pedaging, nanti kita ke sana ya. Tapi kita ke sini dulu untuk lab yang ada di jurusan ATU. Itu yang pertama tuh labnya ada lab peralatan ya. Ada lab peralatan. Jadi penyimpanan alat. Jadi anak-anak setelah praktek kemudian nanti semua alatnya disimpan di situ. Ya, di lab yang alat. Kemudian di laboratorium penetasan tadi dari kandang pembibit tadi kan menghasilkan telur. Kemudian masuk di lab penetasan. Jadi anak-anak ini nanti akan belajar tentang bagaimana cara untuk menetaskan telur. Oke. Bisa lihat di sini ya fasilitasnya. Nanti bisa teman-teman lihat di sini. Ya. Ini ada fasilitas untuk penetasan telur. Itu ada mesinnya, tuh ya. Kita biasanya pakai yang kecil karena kapasitas atau produksi yang di pembibitan itu tidak terlalu banyak, sehingga pakai yang kecil. Ya, kita lanjut lagi ke lab hama dan penyakit. Lab hama dan penyakit ini nanti untuk belajar bagaimana penyakit yang ada di ayam gitu. Jadi nanti ada bedah bangkai gitu ya untuk mempelajari penyakit apa yang ada di ayam. Kemudian ada ruang penyimpanan telur. Ruang penyimpanan telur ini dari kandang petelur ya. Kemudian anak-anak kan ngambil telur itu pagi dan sore. Kemudian disimpan di sini. Nah, ini penyimpanan telur. Jadi nanti per hari ini berapa nanti dimasukkan ke lab sini. Itu. Kemudian ada lagi, ini adalah ruang
instruktur ATU atau ruang guru ATU. Ini fasilitas yang berikutnya, ada ruang instruktur ATU. Bapak Ibu guru ATU biasanya berdiskusi tentang materi dan sebagainya berada di ruang ini. Nah, kemudian kita lihat yang ketika anak-anak belajar tentang unggas pedaging, kita punya kandang closed house yang bekerja dengan kemitraan, itu dengan populasi sekitar 7.000 ekor. Nah, di sini akan belajar bagaimana cara anak-anak itu membesarkan ayam pedaging. Ya, nanti kita bermitra dengan PT Cul. Nah, itu bisa kita lihat ada kandang di sebelah kanan, ini kandangnya sudah closed house. Ya, itu bisa terlihat. Nah, anak-anak nanti bisa praktek tentang pedaging itu di closed house ini. Kenapa kami memakai closed house? Karena tuntutan di industri yang sekarang adalah semuanya memakai kandang closed house, sehingga kita dekatkan anak-anak belajar di dunia industri, sehingga kita mengambil kandang closed house ini. Mudah-mudahan ada bantuan dari pemerintah lagi untuk bisa membangun closed house lagi, karena di sebelah sana masih ada lahan yang kosong. Mudah-mudahan pemerintah bisa memperhatikan lagi untuk bisa membangun closed house lagi. Itu kemudian ini ya Mas, itu ada sudah bisa terlihat kandangnya itu. Nah, ini nanti anak-anak bergantian piket untuk kandang closed house-nya ini. Ya, nih ya. Kemudian ada gudang pakan. Ya, gudang pakan di sana karena inti dari pemeliharaan semua unggas itu adalah di pakan. Jadi kita punya gudang pakan di sana. Kemudian ada mes. Ya, ini mes adalah untuk anak-anak yang piket, ya, untuk anak-anak yang piket di kandang pedaging, karena yang pedaging itu harus 24 jam diawasi, sehingga kami sediakan mes itu. Setelah dari gudang kita ke lab pasca panen. Ini kandangnya sedang kosong kandang kebetulan ya, baru panen. Jadi kandangnya masih harus dibersihkan. Oke, terus kemudian berikutnya lab pasca panen. Ya. Nah, kebetulan ini ada lab biologi ini ya, dan ini punya sekolah gitu ya, lab biologi. Untuk lab pasca panen ini adalah biasanya anak-anak praktek itu kalau pelajaran produk kreatif ya, produk kreatif itu nanti mengolah dari hasil panen ya, dari pedaging itu nanti diolah di laboratorium pengolahan pasca panen. Di sini juga pengolahan UP, unit produksinya ATU itu juga ada di sini, sehingga untuk lab pasca panen ini bisa digunakan praktek anak-anak untuk mapel produk kreatif dan kewirausahaan. Ya, bisa juga ini digunakan untuk UP-nya ATU. Jadi di sini bisa untuk unit produksinya AT itu biasanya nugget ayam, untuk itu produksinya nugget ayam. Demikian itu yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan. Untuk pertanyaan terakhir nih Bu, prestasi atau keunggulan yang dimiliki oleh jurusan AT Bu? Ya. Pada tahun 2020 AT itu berprestasi di LKS tingkat provinsi juara 2, dan mudah-mudahan untuk yang tahun ini mohon doa restunya, mudah-mudahan bisa berhasil di tingkat provinsi. Kemudian untuk anak-anak sendiri setelah lulus dari jurusan AT banyak yang diterima di perusahaan-perusahaan peternakan. Bahkan yang kemarin PKL itu juga sudah diminta oleh para peternak untuk membantu. Ini jadi part time. Jadi pagi sekolah, kemudian siang itu bekerja di tempat di peternakan. Alhamdulillah, jadi penyerapan lulusan di jurusan AT banyak terserap di dunia pekerjaan. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasan.
mengenai jurusan AT ini, Bu. Pastinya dengan penjelasan yang Ibu berikan sudah menjawab rasa penasaran Sobat Jurnal nih. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ibu. Nah, jadi itu dia tadi beberapa hal mengenai jurusan AT. Gimana nih, tertarik untuk masuk jurusan AT? Atau masih penasaran dengan jurusan lain yang ada di SMK Negeri 2 Purbalingga? Untuk informasi lanjutnya bisa kalian cek di akun Instagram sekolah @smkn2 Purbalingga. Dan nantikan selalu karya-karya terbaru dari jurnalistik Semakda melalui akun Instagram @jurnal.semakda. Saya, Atna Asri Ayisa, pamit undur diri. Sampai jumpa.